pengecekan lapangan PT Mutiara Agam. Dalam rangka pengambilan data lapangan. Iya Pak, pagi Pak. Ah, Ya Pak. Mohon maaf nih Pak, berarti saya Pak. please. Kelihatannya bangunannya ini niru bangunan Belanda. Iya, saya mau bilang niru Belanda. Saya dari kalau langkah itu tadi nih, oh ini bangunan Belanda. Tapi nggak terucap dalam hati lagi. Iya, sama berarti bertiga ini. Dari itu sebelum makan jadi nomor 2. Ya, itu. Kalau berubah izinnya kan merubah sesuatu yang Yuk, jalan. Jadi Bisa ada jam perubahan berapa Pak Tis? kolam dan Ada penambahan bangau lagi. di seberang itu. Itu dia kolam. Saya belum perhatian ini dulu. Itu kolam air saat ini, bukan kolam ini. kolam air saja. Iya, Bukan. sama kayak gini, ini Iya, ikan iya. semuanya. Ini kolam ini waduk aja kan untuk air Waduk. bersih nih kan? Bukan untuk air bersih Pak, Bukan. untuk penanggulangan kebakaran Nusantara. Oh, itu kebakaran. Iya. Kolamnya kolam 1. Oh, satunya di sana Pak, dekat Eksa. Oh sana kolam 1. Ini kolam 10 Pak. Oh ini mau digabung. Yang mau digabung ini. 89. 89 itu. Itu kan aerasi pon 3 itu. Iya Pak, terlalu kecil. Jadi nanti ini sedimen. Ini kolam kontrol terakhir. Tuh, nanti aerasi di situ Pak. Karena aerasi pakai apa? Pakai apa? ya ini kan dari awal Pak ya. Dari awal sejak berdiri Mutiara Agam konsepnya seperti ini Pak. Kolam Jadi 4.000. inilah konsep pertama dari PT Mutiara Agam berdiri seperti ini konsepnya Pak. Setelah kami analisa, jadi rencana kami mau kami rubah Pak. Di sini jadinya aerasi, di sini nanti ada kolam 6 namanya Pak. Jadi aerasi, kolam 7 jadi aerasi, di sini sedimen. Jadi ini itu sih Pak. Plannya kami. Mana satu lagi dimensinya pun aerasi terlalu besar Pak, gitu. Kan kolam bukan itu Pak yang paling gede Pak. Ya sana itu ya? Iya, yang ada aerasi. Jadi mulai kami mau rubah lah Pak. Ya mumpung kata pimpinan, mumpung kita lagi nyusun pertek nih, pertek juga kita belum jadi. Kalau udah jadi ya kita berarti bongkar ulang, sih Pak. Kalau titik benah ini Pak sebenarnya kolam 10 nanti kita pompakan ke sana Pak, ke buang ke sungai Pak. Andaman. Ya, sungai Andaman di sana Pak. Mata saya rabun nggak ya? Mana? Tuh. Nggak nampak. Ini loh nih. Tuh muncungnya panjang. Baru dilempar batu baru nampak. Oh ya terbang dia. Aduh tuh. Itu dia lagi. Oh, itu yang kepala aja. Ah. Oh iya. Sana airnya ya? Sana Pak. Dulu kami bekerjanya. Bapak dari mana Pak? Mohon maaf ya Pak. Dari apa?
mitranya Rinjani nih. Oh, mitranya Rinjani. Iya. Bagian air pak ya? Ya limbah lah, AMDAL lah pokoknya AMDAL. Oh iya. Saya mau nanya nih pak. Pak Tis ini turunan geologis. Saya Iya. biologi. Hmm. Ibu Nita itu sosial. Nah, saya mau nanya nih pak. Tapi sebenarnya yang untuk ini ada lagi benanya Bu ini namanya profesor, tapi saya datang ya. Saya mau nanya Gimana nih, Pak. Irfan? Ya, silakan. Kan kita ada komplain dari masyarakat Soal eceng gondok. Nah, Pak situ pak, mohon maaf pak. Oke. Nanti ini lancip pak. Sip. terus Jadi komplain dari masyarakat bahwasanya eceng gondok ini mengganggu dan ini akibat dari pembuangan limbah cair PT Mutiara Agam. Nah, apakah secara teoritis apakah benar Pak? Limbah cair itu juga mempengaruhi percepatnya tumbuhan enceng gondok ini? kalau mempercepat sih bisa. Karena dia kan banyak nitrogen kan gitu. Jadi bisa. Cuma itu kan enggak ada pabrik pun juga kan juga ada gitu. Iya, betul Pak, setuju saya. Iya kan? Enggak ada pabrik pun itu tuh ada. Enggak diberikan itu kan penuh semua itu. Nah, sekarang masalahnya sama masyarakat gimana itu? Sampai kemana memang lokasinya Pak sebaran dari enceng gondok? Enceng gondok ini sampai ke bawah Pak, gitu. Nah, Ya saya logisnya gini aja Pak, kalau memang limbah cair ini yang menghasilkan enceng gondok, seharusnya sebelum dijatuhin sama outfallnya limbah cair seharusnya nggak ada kan Pak? iya makanya. Logisnya gitu ya. Iya. Tapi kok ini hampir sepanjang sungai ini semua penuh dengan enceng gondok, berarti Enggak ada pun pabrik juga ada kok. ya nggak ada korelasinya, menurut saya nggak ada Tidak. korelasinya gitu Pak. Enggak ada. Memang sih dia membantu pertumbuhannya ya, karena memang nitrogen kan gitu. Cuman itu bukan penyebabnya ada enceng gondok enggak. Gitu. Nah, jadi gini. Nah, itu sampai di mana sekarang yang masalah itu sama Pak Ivan? Masalah itu sudah selesaikah atau mau kita bikinkan penjelasan yang lebih detail lagi itu gimana? Ya boleh sih Pak. Saat ini kami diberikan beban untuk nyuci sungai ya Pak ya. Nyuci sungai ini dari enceng gondok, benar Pak Sofian ya? Di sungai gitu. Jadi menurut saya gini tuh. Ya menurut setahu saya Pak, enceng gondok itu tumbuh di daerah yang tidak kencang arusnya ya Pak ya. Pasang surut kah atau tahu saya Pak, atau daerah yang tergenang, benar nggak Pak ya? Iya. Seperti kolam gitu. Ya dibebankan akhirnya kami nyuci sungai Pak, hampir per setahun. Ya, terus masalahnya itu masyarakat kenapa ada enceng gondok itu apa masalahnya mereka? Ya mereka menganggap dengan tumbuhnya enceng gondok pertumbuhan ikan jadi sedikit gitu Pak. Dampaknya ke situ. Kebetulan juga kemarin LSM datang ya Pak Sofian ya. Datang ke sini mempertanyakan ini, kenapa enceng gondoknya penuh dulu enggak lo air ini. Ya, saya itu apa lah. Eceng gondok taruh di sawah juga penuh nih. Kalau di dalam bakwan di kita penuh juga dia Pak. Di Kota Baru Pak Ivan pernah Kota Baru lihat Kota Baru yang di yang paling gampang lah, yang di Kota Baru yang bukit-bukit Marapi tinggi. itu. Saya belum, kebetulan saya juga baru Pak di sini baru berapa bulan. Oh, itu Danau alami. sebelah kanan Dika tuh Pak. Dika Talago tuh Pak. Kan penuh Talago di Bukit Tinggi itu tuh. Eceng gondok semua, nggak tahu. Orang mancing juga Pak. Dan DLH juga menyurati kami Pak untuk melakukan pembersihan enceng gondok. Udah bilang ini bersihin kolam per setahun sekali juga, per 6 bulan sekali juga nggak akan kelar-kelar Pak. Jadi ikan apa di sini Pak yang jadi masalah betul? Ikan di sini apa sih kayak ikan yang apa itu aja kan? Apa namanya ikan ini apa namanya? Ikan sungai, ikan bako. Iya benar itu lah kan bako. Ya, Pak, pernah mancing juga Pak? Ikan nila gitu. Oh, enggak ubi Nila. kan. Kami ada wawancara sama pemancing kan Bu. Iya. Ikan apa yang ada paling banyak di sini? Ikan nila. Ikan nila. Tuh. Itu sih Pak. Gabus. Lele ya gitu sih Pak. Kami sampai dipanggil oleh anggota dewan Pak ya, DPRD Agam untuk perihal enceng gondok ini Pak. Oh, ya sudahlah gitu, kalau memang kami harus dipaksa membersihkan ya nggak apa-apa, tapi ya ini kan kerjaan berulang terus Pak, nggak ada habisnya. Selagi masih ada bibit enceng gondok di situ dia akan tumbuh lagi. Ini berapa panjang Pak yang mau dibersihkan itu?
4 kilo ada pak. Mati lah. kilo. 4 kilo sampai keluar jembatan lah. Jadi gini, usul saya lelang 4 kilo ya. Jadi hitung 1 kilonya mungkin bisa berapa orang yang sanggup. 10 orang. 10 orang itu berapa hari bisa selesai? Pokoknya 2 hari. Hitung orangnya pak. Kasih ke masyarakat. Ini kami ada punya budget sekian, tolong dibantu. Itu aja pak. Takut orang itu. Ya sudah kalau itu Jangan ya buaya. sama aja kan kita kita misalnya juga takut Yang gitu. berisi 2-3. Lebih bahaya Jadi biar gitu mereka ya. yang ini pak, yang bersihkan gitu. Ya rencana kami gitu pak, supaya nggak ribut Jangan ya. kalau kita tentu apa ya, mungkin dari sisi biaya mungkin kurang sedikit, tapi menurut saya mungkin itu dikasih sama mereka mungkin ya lebih efektif, dapat uang mereka. Kalau mereka mau nak menyelesaikan selesai ya sudah gitu. Kalau kita menyelesaikan nanti dia kritik lagi nggak selesai ini, nah kalau mereka ya mereka Ya, sendiri ya selesai gitu. ya sampai mereka gini, pak itu masih ada pak di pinggir-pinggir. Iya. Wah aduh. Nah, kan Saya bilang, pening kan. Sekarang kasihkan lelang gitu. Wali Nagari. Ini punya budget sekian. Dari situ bersihkan Ah, itu, siapa gitu. masyarakat yang mau bersedia gitu. Jadi kalau orang komplain udah kami serahkan ke Wali Nagari. Itu aja pak. Itu memang ada masalahnya. Jadi kalau memang ada itu kita juga memang ada. Mau anggota dewan datang, oh kami udah kerjasama sama Wali Nagari. Ya terus ini permasalahannya pak ya, di pipa 10 di kolam terakhir tuh pak, ada pipa dulu pak ya, dulu ini cerita dulu ya pak. Mereka datang ya pak, ada pipa di bawahnya itu ada pipa pak di kolam 10. Siluman. Katanya pipa siluman. Tapi kan kalau analogi saya pak, ini kan udah terjadi juga. Pipa itu pipa besi pak, di plank berkarat sudah pipanya. Saya mikirnya begini, kalau dikatakan itu pipa siluman menurut saya enggak pak, karena mungkin dulu modelnya gravitasi pak. Iya betul. Ya tidak menggunakan pompa. Iya betul. Jadi mereka buka kerannya Ya. keluar. Mereka mempermasalahkan sampai ada salah satu jorong ya Pak bilang, Pak ini dulu saya Pak yang masang katanya. Ya, dulu yang masang untuk tujuan apa Pak? Saya bilang gitu. Toh Bapak yang masang. Tapi semenjak kan ini kita udah akuisisi Pak ya, dari take over dari Provident ke Damai Group. Semenjak Damai Group tidak digunakan, kita menggunakan pompa dan ini tidak outletnya. Mereka memperhatikan ini pipa siluman. Pak logis aja lah Pak, kalau memang pipa siluman, kenapa harus kami pasang di kolam terakhir? Iya. Ya kami harusnya pasangnya di kolam sebelum itu Pertama. dong Pak. Iya. Kolam 7 kah, kolam berapa kah? Ya ini kolam 10, kolam terakhir yang memang layak untuk dibuang, saya bilang gitu. Tapi ya udah Pak, nggak apa-apa. Kalau Bapak maunya dibongkar, kita bongkar. Kami bongkar Pak pakai eksaburat. Mereka minta cor lagi Pak. Ya udah cor. Supaya kami menghindari keributan, perihal begini aja keributan. Ya sampai saya bilang, Pak, kalau memang kami melakukan pencemaran dari kolam 10, logis aja lah Pak. Kolam 10 pun layak kok Pak untuk dibuang. Kalau seandainya iya gitu. Tapi kan kami nggak ada juga melakukan. Ya akhirnya terputus lah Pak. Untuk itu udah selesaikan, orang DLH provinsi juga datang. Udahlah Pak, cabut aja menghindari keributan. Oke cabut nggak apa-apa. Toh nggak pernah kami pakai. Ya pipa segini lah Pak. Besar lah segini Pak pipanya. Nah ini gini. Udah kami plank itu kan diikat pakai baut ya Pak. Nggak ada. Tapi ya sudahlah. Kita gali tutup. Hanya sekedar mengedam isu. Terus inilah isu yang terakhir Pak. Enceng Gondok ini yang nggak selesai-selesai. Nggak selesai deh. Sampai tutup pabrik masih ada juga dia Pak. Kan memang Assalamualaikum. habitatnya. Ya Pak Jan. Ya Pak Jan. Siapa namanya Pak? Siapa nama Pak Evan yang mau nampingi Pak Evan? Mandor. Bapak ini Pak. Oh ya, dah nunggu Pak. Oh. Santai Pak Jan, ini keluar. Pak keluar. Oke. Ya Pak Jan. Pak Sofian, bapak-bapak itu nanti mau ngecek area perumahan yang menjadikan ipal domestik kayak gitu. Mengukur. Ya, Bapak ikutin aja dampingi. Paling Ya. nanti tanya yang leveling paling rendah mana, ya kan bener ya Pak? Iya. Gitu. Bapak tahu ada 2 orang di sana? 2 orang kan Pak? Tiga, kan? 3 ya? Empat nanti, 4 orang itu Pak. 4 orang di depan. Bilang aja Pak, saya Pak Sofian yang dampingi bapak-bapak. Iya. Bersih Pak ya. Itu Pak, makanya kami mau nanya kan. Itu sih Pak. Kalau memang Enceng Gondok itu permasalahan, wah ya udah. Ya kalau kami harus bersihkan Pak, 6 bulan sekali pasti bolak-balik itu aja Pak. Nggak kelar-kelar. Apalagi dia di sungai terbawa arus. Cuma sampai berapa kilo nanti. Sampai muara lah. Nah, dia habitatnya.
Jadi Apa nanti rekomendasi kita tuh kerja sama wali. Ya kalau dibersihkan tuh, ini berapa dalam nih Pak? Dalam Pak, 6 meteran juga. Ya, berarti pakai manual aja kan berarti kan? Kayak perahu. Iya kan manual itu. Nanti kita tanya sama mereka lah Pak. Iya, gitu Mau aja. berani nggak gitu? Iya, itu kami serahkan aja ke Kerja sama masyarakat tuh gitu. apa Nah, wali nagari. itu aja caranya. Kan wali nagari nunjuk jorong mana yang terdampak yang dekat sini ada. Jorong itu ada piti masuk kan Pak Jorong gitu kan. Sebenarnya itu aja ujung-ujungnya. Ya malu kita Pak. Itu gimana? ya selagi ada yang disalahkan perusahaan ya perusahaan. Ya, Prinsip. saya sampai tanya ke DLH, Pak, Iya. apakah enceng gondok ini adalah indikator untuk pencemaran, Pak? Saya bilang gitu. Tapi coba pisaunya. Kalau memang Ada. enceng gondoknya adalah pencemaran, Berbunga. ya buktikan secara ilmiah dong, Pak, menurut saya. Pisang. Karena ya menurut saya secara undang-undang kategori pencemaran adalah ketika melebihinya baku mutu, Pak, ya. Ya kan di air sungai kan harus kita uji. Terus kalau memang enceng gondok ini katanya faktor pencemaran, bukan di sungai ini aja, Pak, saya bilang gitu. Sebelum ada limbah ini masuk kan Pak, kamu kan dari sana Pak sungai. Sepanjang itu enceng gondok semua Pak, saya bilang gitu. Tapi ya namanya juga masyarakat Ini baku awam. mutu kita kan BOD, COD, pH, apa lagi ya? Nitrogen total Pak, Nah itu yang kadang-kadang itu yang perlu dijaga terus. TSS Pak. ATS sih tak masalah karena itu jadi nitrogen itu sebenarnya yang mempengaruhi percepatannya pertumbuhannya nitrogen. Kalau buang limbah rumah tangga ke sawah, ya kan itu sawah itu subur dengan batangnya kan gitu, tapi buahnya kurang. Oh gitu ya. Nah, nitrogen sama dengan cuman itu ya itu tadi kalau sudah dia tercampur kan sebenarnya kan sudah hilang kan gitu, sudah normal ya kan apalagi di sungai besar kan gitu. Nah jadi aturannya ilmiahnya situ aja Pak Ivan. Iya. Cuman kalau ke orang LH ya seperti itu sudah tercampur kan sudah dia udah campur namanya tentu sudah sama dengan yang kondisi di alam kan gitu sebelum dibuang kan sama nantinya. Itu Pak, serbu Pak, LSM. Jadi paling jarak semeter dah selesai ya kan. Ya kan? Ya sampai ini juga sih Pak. BOD kan secara nasional aturannya 100 Pak ya, maksimal. Kami dibuat sampai 75 Pak, secara izinnya. Oke memang secara regulasi nggak menyalahi aturan jika lebih ketat kan Pak, aturan perdanya. Wah Bu, 75 ini lumayan juga ini. Ketat banget kan gitu Pak. BOD itu kan dari hitungan pencampuran kan. Iya Pak. Memang segitu dapatnya pencampurannya. Enggak Pak, gini. Ketika DLH kan kami kan terima PT, ini kan take over juga nggak tahu ya Pak sejarahnya kayak apa. Oh dulunya. Ya dulunya izinnya itu terbit IPLC-nya itu BOD-nya 75 Pak, bukan 100 Bersyarat maksimal. Oh enggak. Jadi kami tanyakan Pak, kenapa Enggak. ya Pak BOD di sini kok baku mutunya kok 75, tidak mengacu ngikutin aturan PPLH. Di orang DLH Pak juga kami juga nggak tahu, saya juga baru kan. Jadi kemungkinan Pak mereka menghitung debit air sungai Andaman Pak mungkin. Karena kami juga dibatasi Pak 300 meter kubik Pak buang per harinya Pak. 300 meter kubik per hari. Iya nggak boleh lebih Pak. Di IPLC-nya itu. Iya di izinnya itu Pak. Nanti kalau sudah kajian teknis kan berubah itu, kan Iya. bukan hilang, Iya maksud saya kan gugur. dengan kajian teknis itu dirubah supaya kalau dibatasi 300 meter kubik per jam Pak, wah ya penuh kolamnya Pak gitu. Iyalah, makanya kan itu kan batasnya kan Kemenhan kan 2,5 per ton Iya Pak. CPO kan gitu. Iya Pak. Bukan TBS, CPO. Nah itu yang awalnya kan itu yang saya tanya di Pak Ivan kan, itu angka-angka sudah benar apa belum? Kalau sudah oke, itu kita lanjutkan, tinggal melakukan hitungan neraca massa aja lagi Pak. Iya Pak. Nah nanti kita hitung pencampurannya. Kemarin saya lihat kan sudah ada rumus pencampuran dipakai itu. Nah, berapa jatuhnya gitu. Jadi hitung secara kritis nanti diadu dengan hasil pemantauan Pak Ivan gitu. Iya Pak. Ini sih setahu saya sih rendemen air limbah 60 sampai 65% sih ya Pak. Tahu saya Pak gitu, 60 sampai 65% lah dari total produksi TBS. Cuman sekarang kita ada hitungan lagi Pak tambahan terkait limbah klebat Pak, lindi jangkot. Klebat itu kan tidak seberapa kan? Iya. Nggak seberapa itu.
Kan disuruh DLH kemarin Pak waktu rapat praktek itu, Pak masukkan ke dalam. Iyalah, Lembah. harus masuk. Iya. Harus masuk. Kalau blow down boiler Pak juga Pak? Iyalah, Iya. iyalah, semuanya masuk Pak. Tapi kalau blow down boiler kita jadikan ipal dom juga nggak bisa Pak ya? Ke limbah domestik nggak? Nggak bisa. Nggak boleh. Kan di sana di boleh kita pakai bahan kimia Pak. Harus masuk ke IPA produksi. Kan pakai apa PAC kan. Masuk produksi, dan itu kan harus berapa. Jadi memang kalau apa sebenarnya gini Pak. Blow-down itu kan hanya pada breakdown ya. Blow-down setiap hari ya, setiap hari ya, ya betul. Yang dari yang apa namanya, yang ini yang per breakdown ya. Iya. Pencucian ya. Iya Pak, pencucian lantai pabrik. Ya. Nah, itu per hari nanti kita hitung berapa dia semuanya gitu. Nanti diadu dengan apa namanya, kalau debit sih mungkin itu yang kita pakai, tapi untuk kualitas keluarannya nanti kita gunakan dua pendekatan itu, satu hitungan, satu lagi dari pengantar paipan gitu. Nah, nanti mana yang mau, tentu biasanya kan yang terbesar ya, yang tertinggi diambil ya. Iya. Sama ini Pak, kemarin ada, kan sekarang PPLH terbaru 2021, semua ipal itu harus kedap ya Pak, kedap air. Dengan cara dipeton kah? Atau dengan cara geotex kan gitu. Jadi, saya, Bu, ini kan sudah berjalan, saya bilang gitu kan, sebelum tahun 2021 udah jauh sekali berjalan, sebelum aturan terbit. Apakah kami juga terdampak dengan regulasi ini juga enggak Pak gitu, harus mengikuti regulasi ini juga enggak gitu. Sementara ini kan kita udah lama ya Pak, sempat kita buat kedap air ini Pak, kan gitu. Biayanya Berhenti 6 bulan. biayanya Mak, saya bilang Bu, ini enggak tanggung-tanggung Bu, proyek miliaran ini. Jadi pernah kebetulan ada universitas dari profesor dari Andalas Pak terkait ilmu tanah. Saya nanya-nanya lah, mereka akan ngecek gambut. Pak, bagaimana Pak dengan aturan begini? Ya dia seharusnya diuji Pak, katanya, diuji. Apakah memang tanggul ini tanpa perlu dikasih geotex ataupun di beton sudah kedap air belum? Gitu. Cara ngeceknya gimana Pak? Saya bilang kami kan orang walaupun kami profesional di perkebunan juga nggak paham ilmu tanah kan Pak. Gitu. Bisa aja sih Pak nanti diukur. Gampang aja Pak katanya. Bapak uji aja sungai Bapak di beberapa titik sebelum sama sesudah. Kira-kira ada perubahan nggak gitu? Perubahan baku mutu. Kalau nggak ada perubahan berarti itu udah dia kategorikan kedap air. Iya juga ya, masuk akal bagi saya gitu. Kalau nguji itu di bor Pak, di bor di tanggulnya itu. Oh gitu. Iya. Tapi menurut saya nih kalau itu sia-sia aja. Karena konstruksinya pasti tanah setempat abatis ya, nggak mungkin dibuat kayak dari luar gitu. Iya. Karena orang dulu kan nggak sampai ke situ aturannya kan. Benar tuh Pak. Jadi itu diambangkan aja dulu. Kalau itu dilakukan nanti di pembahasan kan kita sampaikan lah. Kalau kan sekarang kan proses dua kali kan. Iya. Kalau itu kan butuh waktu bisa jadi 6 bulan, nggak mungkin satu persatu dilakukan gitu. Nanti semuanya kan. Itu 6 bulan off, nggak mungkin lah pabrik berhenti 6 bulan. Iya Pak. Iya kan? Iya. Kami juga lagi kisru boiler nih Pak. Boiler ini lagi. Boiler nggak boleh jalan katanya segala macam masyarakat. Wah ya sudah. Boiler kan yang tunggu bakar nggak boleh. Boiler kan nggak masalah. Masalah Pak kemarin. Di DLH tidak boleh katanya. Oh iya Pak. Kenapa masalahnya? Belum mendapatkan perubahan adendum AMDAL Pak. Karena boiler lebih kapasitasnya melebihi dari kapasitas yang lama dan titiknya berbeda Pak. Juga kan disuruh berarti praktek ini. Pindah lokasi dia. Nambah Pak. Nambah. Kami ada boiler 2, cuman ini udah tua-tua Pak ya. Ah. Namanya pabrik tahun 80-an ya. Udah tua-tua. Bangunlah kami boiler 1 Pak besar. Kapasitasnya 30 ton. Yang lama-lama ini 20 Pak. Udah. Karena kami uji lah Pak, kami tes kan. Running test. Masyarakat tahu kesini Pak dengan LSM. Ini kan boiler belum ada izinnya segala macam. Ya secara izin layak jalannya dari Kemenaker sudah Pak. Cuman dari lingkungan hidup tidak membolehkan karena ada titik penaatan baru kan Pak. Itu. Ya praktek emisi kan. Berarti sekarang untuk apa? Untuk air apa?
Uapnya gimana? Boilernya kita pakai boiler lama Pak. Yang Boiler lama dulu. ya? Iya. Oh, yang lama dipakai. Yang udah tua, cuman kan Oh, saya iya. mikir, Bu, saya bilang ini kan riskan sekali Bu, saya bilang itu riskan, ini boiler lama gitu. Ini boiler kalau meledak ini udah kayak bom nuklir, saya bilang gitu. Ya namanya konstruksi udah tua Pak, bekarat-karat Pak udah. Cuman ya kami ngikutin regulasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, kami ngikutin regulasi. Boiler yang satu udah rusak. Sebenarnya pun dari manajemen seharusnya salahnya itu Pak. Karena proses take over baru, orang lingkungannya juga sempat kosong ya Pak. Itu mungkin nggak memahami sistem perizinan, akhirnya bangun aja tanpa dibarengi dengan proses perizinan Pak. Akhirnya boiler sudah jadi, udah lama ini Pak boiler ini. 6 bulan udah nggak dikasih jalan. Boiler yang satu rusak, tinggal boiler 2 Pak. Kan 1, 2, 3, boiler 2 saat ini yang dipaksakan jalan. Makanya kalau ini terduduk Pak, boiler 2 rusak gitu ya, breakdown, Ya stop udah. pabrik. Stop pabrik. Ya udah saya bilang Bu, kalau memang stop pabrik ya karyawan kami rumahkan lah dulu untuk sementara. Karena semua instansi ngejar Pak. DLH juga nggak berani merekomendasi karena kepolisian juga terlibat sudah Pak, gitu. Sudah ikut campur ya sudah. DLH juga nggak berani ya sudah. Ya. Jangan lagi. Ya sekarang itu posisinya memang masih perbaikan ya, Yang mana? Pak? emisinya itu. Iya Pak, pertek emisi sedang perbaikan. Yang kami dari MTM Ragam juga keterlambatan mengurus izin lah Pak. Ini namanya kebun kota ya Pak. Kebun kota. Kita ngikutin regulasi. Sampai kata DLH disuratin Pak, tidak boleh ada lagi proses pembangunan tungku bakar. Stop Pak pembangunan tungku bakar. Stop, jelas nggak ada lagi. Dulu juga sudah ada kan tunggu bakar. Belum Pak, belum ada. Belum. Baru Pak. Oh dulu jangkos dibawa ke kebun ya? Ya dibawa kebun. Sekarang manajemen maunya dibakar, dan boiler baru kita sekarang kan ini Pak, bisa bakar menggunakan jangkos Pak, bahan bakarnya. Dipakai ulang. Oh iya. Ya kan komoditi jangkos kan nggak bernilai ya Pak ya, saat ini belum bernilai lah. Kalau fiber, cangkang tuh sekarang sudah menilai dari komoditi pasar Pak ya. Jadi kami cari boiler yang bisa memanfaatkan bahan bakar jangkos. Jangkos kita kan sudah dibanpres Pak, sudah seperti fiber kan. Gitu Pak. Supaya fiber bisa dijual, cangkang bisa dijual. Mungkin dulu menggunakan cangkang dengan fiber. Sekarang udah jangkos yang mau dibakar. Berarti bukan Takuma lagi berarti? Apa? Bukan Takuma lagi pakai? Bukan Pak. Kami pakai Mac Pak. 35 ton. Itu nanti abunya kemana Pak? Abunya Pak. Jadi komoditi juga Pak. Iya, aku udah buat dia. Di packing pakai tas. Iya, pakai karung. Apa karung semen itu ya? Iya, karung. Itu dijual. Saya nggak tahu per karungnya berapa ya Pak. Cuman punya nilai pasar Pak. Bahan bakarnya nanti pakai jangkos ya? Iya Pak. Itu sudah masuk praktek itu ya? Maka itu, jangkos itu. Harusnya sudah. Tapi jangan di prakteknya masih pakai jangkos. Ah. Udah. Berdiri di situ Pak, di situ. Oh, ini buaya kedua. Buaya darat iyalah. Ya bisa aja di sana. Cuman nanti kata Bapak, biasanya kan ada pengerukan kolam. Di situ? Bukan pengerukan. Kalau di sini Bapak nggak akan ngelihat ke sana, ngelihat, cuman jauh Pak. Kan bukan sini tanggulnya Pak, sebelah sana. Kalau kita keliling sampai mana nih Pak? Untuk bisa keluar. Nanti keluarnya ke pabrik. Ini kampung kedua. Dulu pernah. Lumpur ini berarti. Ya, lumpur Bapak.
Di bawahnya buaya enggak? Di atas ini buayanya. Nah itu, Dari atasnya dari atas ya. iya naik turun. Lebih dalam. Iya, Itu aja Pak. udahlah, Masih lebih dalam. Lebih dalam ini kayaknya. udahlah tanggung lah. Hah? Lebih dalam itu Pak. Enggak, Sebelah. Sebelah. lambat aja. Aman Pak Tis. Aman. Saya kan ringan. Justru pakai sana ini ikut jempur semua Pak. Iya. Nggak bisa Pak, banyak. Kalau mau zoom deketin aja. Kayaknya itu kayaknya. Tapi kok dia stay. Kayu itu. Ini sedih enggak ya Pak? Enggak. Enggak lah. Itu Tapi kasih tuh. di Medan tuh namanya blender. Waduh, Kok terbang? Iya. Nggak bisa nanti.
Wah, banyak buaya. Nggak apa-apa, lewat aja Pak. Ya, ya udah langsung aja di sinilah. Ini buayanya. Yang di CI juga kemarin tuh Pak, Mm-mm. kayak gini Pak. Oh, ya Nah. pantas nitrogennya bagus ini. Itu yang kayak kangkung, Iya, apa, iya, cabai iya. gitu. Subur ini. Ini bersih, Nita. Enggak, sabutnya ada yang bersih. Termasuk air cucian proses Pak, masuk ke dalam situ. Itu kolam berapa? 3. Ini Pak, nih Ya, terus habis itu masuk ke kolam. setelah itu nanti dimasukkan ke sini dulu Pak, di filter dulu ada minyak atau enggak, Oke, ini. ke apa namanya, ROT. Nanti sudah naik ke ROT, masuk ke kolam itu Pak, 4 feet Pak. 4 feet, nanti dari 4 feet itu masuk ke kolam 1 Pak. Mau lihat pompa penyedotannya Pak, lebarnya. Ya, saya mau punya ini. Karena kan dia ada CO3 ya. Masuk ke minyak itu nanti kayak jadi apa, itu yang aku pikir Pak. Nanti bisa juga sih Pak, ini langsung di bypass masuk ke kolam. Iya. Ke kolam ini apa namanya, yang kolam 1 kan Kolam. akan tinggi kan. Iya. Tapi nanti kita coba bicarakan sama di. Sebenarnya bisa juga masuk ke 4 feet kan Pak. 4 feet kan juga langsung gitu kan. Enggak, maksudnya gini, kalau dia bercampur dengan minyak, kapur itu nanti kejadiannya apa kan gitu? Apakah ada sesuatu atau enggak kan gitu? Siap, siap. Tapi biasanya kan masuk ke kolam asam kan? Dia apa? Nanti kita coba pertimbangkan lagi. Yang jelas kan sudah ada ini ya kan, tinggal. Ya ini juga bisa sebenarnya Pak, langsung di bypass ke kolam 1, tinggal pasang pipa aja kan. Ya. Nah, ini kan karena masukkan di sini dulu supaya dia masuk flometer Pak. Gitu. Kalau memang dia langsung mau di bypass berarti harus pasang flometer kan Pak. Flometernya jadinya banyak gitu. Berarti di sini disaring lagi ya minyaknya ya? Jadi saring Pak minyaknya. Nanti yang nggak ada minyaknya masukkan ke 4 feet, dia langsung ke, anggaplah ini final effluent lah Pak ya. Jadi flometernya 1 gitu Pak. Karena flometernya itu Pak, di bawah ROT. Di sini prosesnya apa ya Pak? Filtrasi aja? Iya Pak. Medianya? Wah, ini nggak tahu juga ya Pak, nanti Oh, iya. manajer pabrik ya. Saya nggak paham dengan teknik di dalamnya bentuknya kayak apa gitu. Karena dia menyaring kan? Iya. Atau centrifuge? Nggak mungkin ya? Nggak tahu sih Pak. Kita lihat 4 feet-nya Pak. 4 feet. Ya.
Dengan lorinya ini Pak. Iya, kecil. Ini itu gerbongnya itu kenapa? Iya. Itu Pak yang mau naik itu Pak. Hmm. Gerbongnya Pak. Iya, iya. Direbus, diguling-guling. Ayo Pak. Untuk buat adonan kue. Kemarin ada saran dari DLH Pak, perihal air run off Pak, air hujan. Kita buat di kotak-kotak kecil Pak. Sedimen trap. Lagi Pak? Kurang Pak. Kalau bangun baru, Tanpa menata. enak Pak, safety-nya lebih kencang Pak, biasa. Sesuai aturan. Iya. Ini tuh kayak pakai lagi Pak. Yang ini Pak, ini yang baru Pak, yang lama Kita yang apa ini? Yang cerobohnya itu apa nih? ini yang keluaran uap itu Pak. Uap Oh, yang sterilizer. dari perusahaan ya? Iya, Itu dipakai ini ya? dipakai Pak. Pakai. Ini kan endap apa Pak, uap airnya di bawah. Mana tahu masih ada minyak yang rolos. Bukan rebusan juga. Dilihat dari tutupnya itu kan rebusan. Jadi ini pabrik sumber lagi sementara pabrik ya? Kenapa? Kalau pakai lori kan mereka harus nyantolkan kabel lah, resistance amblas dari relnya.
Oh, kalau di hardtop taruh di bumper depan bagus itu. Ada pegangannya. Nanti berjumpa sama sungai besar itu. Yang depan. Ya. Timur Putih. Ada berapa hektar nih Pak? Enggak. Ada 10 Pak Tis. Banyak 10. Sudah sampai ya? Enggak. Paling 2 hektar. Hektaran ya? Ini sebelah situ dia juga kan. Iya. Iya, bagus. Poinnya di situ. Iya. Bagus. Bangun nanti terserah. Iya. Dari Yang Bapak. penting udah dimasukkan ke dalam dokumen. Iya, itu nggak masalah. Nanti kita udah buat dokumennya, udah buat ipaldomnya tapi nggak terangkum dalam dokumen, malah ngerubah dokumen kan. Nah, itu kerjaan. Ini hanya perumahan karyawan itu Pak. Sekolah itu malah masuk ke negeri Pak. Susah walaupun berdiri dalam wilayah perusahaan kan. Setelah pemerintah ya. Dia masuk HGU kita Pak, nanti di tahun 2026 dikeluarkan dari HGU. Dulu yang bangun PT Mutiara Agam Pak, cuman jadi negeri. Diserahkan berarti. Iya Pak. Sama dengan apa tuh Pak? Kalau kita bikin timnas, kalau kita beli tanah, bikin jalan itu diserahkan ke pemerintah. Sama dengan kita kan itu, kita beli tanah, Ini bagus untuk latihan renang. silakan pemerintah. Sama lari sama buaya. Nah, iya. Dilepas buaya pasti kenceng renangnya dia. Ini cantik ini. Iya. Meter lah panjang. Yang individual itu sebenarnya individual itu susahnya gini Pak, kita kan harus menyajikan diperhatikan sesuai desain kan gitu. Nah di komunal itu kan yang satu kubik dua kubik itu kan sudah jadi dia. Nah itu kita nggak tahu kita desainnya pakai apa. Itu masalah. Karena mereka sudah bikin jadi kan. Ya, isi berarti maksimal 4 orang lah ya. Maksimal 4 orang kan. Paling banyak itu. Kadang ada yang keluarganya di kampung. 4 kali 2 di rumah 8 kali 120 1,4. Ini nggak mengalir Pak ya? Enggak Pak. Kolam ikan. Buah per baris Pak ya? 8 unit lah ya? Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 lah ya? Kalau yang kiri lebih sedikit ya. Iya.
5 kali 4 32 Pak ya. Iya. 32 kali 1,2 4 kubik sehari satunya 4 kubik. Oke Pak, terima kasih Pak. Bisa juga komunal Pak kita buang ke sana Pak Evan. Buangnya ke sungai itu. Iya. Jadi satu blok ini satu unit pengolahan, satu unit pengolahan itu. Betul Pak. Kalau gitu. Karena dekat sungai kan Pak. Iya, Rencana saya sih memang gitu sih Pak. iya kan? Karena rencana awalnya kan saya gabungin nih Pak. Gabungin semua, kalau bisa gravitasi, kalau nggak bisa yang satu baris ini dibuatkan satu komunal, sini satu komunal, yang sebelah sini nanti disedotkan, pindahkan ke sini. Bisa juga. Tapi kan sekarang kan dia kan harus tahu ininya kalau dia gabung satu outlet, dia kan kalau bisa kan satu outlet aja kan gitu. Enggak tahu itu banyak itu kita mantau-mantau kan. Boleh digabung, nanti dibuang satu ke tempat ke sana juga boleh, enggak apa-apa. Jadi di sini pindah ke sini kan gitu, yang keluarannya kan outletnya. Jadi berarti satu outlet di situ outlet bersama kan. Nah, buang ke sana juga boleh, enggak apa-apa. Karena supaya titik penahatannya satu Pak. Iya betul. Titik penahatannya 3. Nah, karena repot juga. 4 nanti malah tuh kalau Iya. dia. Saya juga begitu. Cuma kalau digabung semuanya kan nanti itu pengalirannya payah, berat tuh. Kalau ini mungkin bisa nih, levelnya mungkin bisa turun ya. Ini turun jelas. Ya, beda setengah meter cukup lah Pak Tis ya. Cukup. Ya kan untuk ngalir kan. Gravitasi. Karena dia jadi tangki septic kan per unit Pak ya. Kan yang kita buang itu kan yang overflow-nya aja ke bawah. Kalau tinja kita kan di septic tank Pak ya. Jadi itu sebenarnya kalau mau itu Pak, itu septic tank harus diganti itu Pak. Harus kedap air juga itu. Iya. Sekarang kan septic tank lama ini kan resapan Pak. Resapan semua. Ya. Terus sekarang kan dia di limbah itu kan harus pola lanjutan kan. Nah pola lanjutan itu tentu harus kedap air yang ini. Sedot gitu ya. Hah? Nanti disedot kalau. Nah, lumpurnya. Kalau yang overflow-nya kan ada dua tuh, ada lumpur, ada yang kolam, ada air yang air kotornya kan. Black water. Nah, black waternya kan. Nah, itu yang kita buang ke IPAL kan gitu. Nah, kalau selama ini kan yang black water itu kan resap ya. Pak Saldi, kepencet nelpon ke sini. Oh ya, hah? Saya telepon mati kah? Bolah. Ini tahap yang salah entah gimana. Ada hantu. Ada hantu. Iya. Ini apa ya? Adem Pak Tis ya. Iya. Apalagi ke sore begini enggak cerah ini enggak. Ini mau bangun jembatan kami Pak. Oh. Buat anak-anak akses tengah. Iya. Tapi nanti untuk mandi itu. Untuk terjun. Di sini kalau hujan lebat banjir ini Pak. Tinggi Pak, gini gitu. Permukaan ini. Oh. Sampai masuk ke rumah itu Pak. Berarti air dari otokan ya? Tadi lah itu aja hujan berapa hari udah naik Pak. Bisa turun Pak. Iya apa nama kampungnya sini Pak? Dusun Antokan Pak. Dusun Antokan ya? Ya kalau ke sana Gadiangi. Yang sana lagi? Gadiangi nama. Oh Gadihangi aja betul. Iya, Gadiangi. Teman-temannya tadi udah detail Pak, belum ya? Masih di situ. Ini satu kali tembaknya selesai berarti 2 kali lah ya? Ya, itu yang dilindungi kan? Masyarakat Pak. Rumah masyarakat. Iya. Ini jalan ini kan. Tapi ini kebun kita tuh kan? Enggak. Resma. Oh enggak, bukan enggak. Jual ke kita. Bisa mereka Pak. Enggak jualnya ke kita.
kurang tergantung mereka aja sih Pak. Mau jual kepada namanya juga masyarakat. Mana yang mahal? Ke Padang lah. Kayak apa namanya, Manggopo ya, Iya menggopo. BSS. Oke Pak Des. Oke, Oke Pak. Balik kita? Ya, Nita. balik dah, saya coba tengok dulu sebentar orang tuh. Kalau Pak Ivan mau istirahat nggak apa-apa. Aman Pak, belum selesai juga kan. Nanti rumah saya juga dekat kok situ. Kita mau lihat dulu, bisa masuk di samping itu aja ya. Bisa aja masuk dari situ aja nanti Ya. Pak. Yang satu lagi nanti tinggal Ya. pindah. Ya, jalan naik kan biasa.